Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadis, pimpinan guru kita Buya Kiai Haji Abu Bakar Aziz dan Ibu Nyai Badia Ayubi. Kita doakan keduanya Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah, semua urusannya lancar. Semua santri yang belajar di sini Allah berikan ilmu yang bermanfaat, jadi anak yang soleh dan solehah. Para guru, para masyayikh banyak sekali hadir di tengah-tengah kita, antara lain penceramah kita Kiai Haji Syarif Madaji Al-Hafiz, guru kita Abuya Kiai Haji Jawazatul Khair, Kiai Fatullah, Dr. Kiai Haji Sarbin Amin, Kiai Rahmadin Abid, guru kita Kiai Ahmad Mubarak, Ustaz Haji Ahmad Abbas, Ustaz Ahmad Murodi, Ustaz Bapak Awi Asmawi, Ustaz Sirajuddin. Kita doain para calai gini jadi. Ya, boleh nggak satu? Caranya 3 jadi calai. Ada jadi semua. Oh, Pak Iwan, umat biar jadi semua. Para sadis, para guru semua, mengingat waktu, mari saja selanjutnya kita dengarkan tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Abuya Kiai Haji Syarif Madaji Al-Hafiz. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang terhormat, yang mulia, mukarram wal muhtaram, pengasuh Pondok Pesantren Mahasina, akhil karim, yang mulia Kiai Haji Abu Bakar Aziz, yang semoga beliau dan keluarga besar Mahasina selalu dalam penjagaan Allah. Al-Mukarram wal muhtaram Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, Al-Mukarram Kiai Haji Zawad Abdul Khair, Al-Mukarram Kiai Fadullah, dan begitu banyak para kiai yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Saya di WA oleh Kiai Abu Bakar, ada temanya haul dan maulid, dan ini keduanya adalah bahasan yang akan membuat kita selalu menjadi orang-orang yang optimis. Kita masuk kepada sebuah kisah ketika satu waktu baginda Rasulullah datang menemui para sahabat-sahabatnya, dan kemudian beliau berkata, beliau bersabda, laqad unzilat
alayya ayatun ahabbu ilayya mimma ala wajhil ard. Nabi SAW bercerita, telah turun kepadaku sebuah ayat yang aku paling suka dari semua yang ada di permukaan bumi ini. Dan ini menjadi ayat yang selalu dibaca dalam semua bacaan kisah maulid berbagai model. Inna fatahna laka fatham mubina, sampai ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran 'aziza, sampai pada ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi bercerita kepada para sahabatnya bahwa begitu beliau bergembira dari semua yang ada di permukaan bumi karena Allah telah memberikan ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang, menunjukkan tentang kekhususan. Ada sahabat Nabi Anas bin Malik, ketika beliau berkata, ya Rasulullah, qad bayyanallahu laka mada yaf'alu bika wa mada yaf'alu bina. Dalam tafsir Qurtubi diceritakan, nih sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah telah menjelaskan kepadamu dengan gamblang tentang sesuatu yang dia lakukan kepadamu. Wa madza yaf'alu bina. Lalu apa yang akan Allah lakukan untuk kami umatmu? Ini menjadi bagian pertama hikmah maulid Nabi SAW. Ketika saya ingin memberikan kabar gembira buat kita semuanya bahwa yang berkumpul di pondok pesantren Mahasina ini adalah orang yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi jawaban asbabun nuzulnya, karena ada yang bertanya, kalau Allah telah memperlakukan sedemikian mulia kepadamu ya Rasulullah, maka yaf'alu bina, lalu apa yang Allah perlakukan kepada kami sebagai umatmu? Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Jemaah, Allah ceritakan yang disampaikan ini, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Mereka yang hadir di majlis taklim di pondok pesantren Mahasina dalam memperingati maulid Nabi, pasti ada cinta yang tidak masuk logika. Tidak masuk logika. Mencintai baginda Rasulullah itu melewati batas logika, nggak ada habisnya. Tetapi kemudian apa yang akan didapatkan? Allah ingin memasukkan orang-orang beriman, laki dan perempuan, ke dalam surganya yang di dalamnya ada sungai yang mengalir, dan Allah akan hapuskan kesalahan mereka. Dan Allah mendeklar bahwa hadiah seperti itu, wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima, itu adalah kemenangan yang paling besar. Maka jamaah sekalian berbahagia, kalau kita melihat kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, maka kita akan diceritakan tentang apa yang akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad yang mereka demen baca salawat. Jemaah, apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW? Wa ra'aitu rajulan min ummati 'ala sirat yazhabu ahyanan wa yahbu ahyanan faja'athu salatuhu 'alayha wa aqamathu wa akhadat biyadihi wa aqamathu thumma mamu 'ala sirat. Ini sebagai penutup dari kitab An-Nasaihud Diniyah ada 7 hadis, karena beliau bilang, Al-Habib Abdullah bin Amr al-Haddad, aku buka kitab An-Nasaihud Diniyah dengan hadis Nabi, dan aku tutup kitab An-Nasaihud Diniyah dengan hadis Nabi, tabarrukan wa tayammunan bi kalami Rasulillah.
Jemaah, hingga kitab itu dihatamkan di berbagai pondok pesantren maupun majelis taklim. Apa yang Nabi ceritakan, ada umatku yang dia di atas sirat, dia nggak bisa lewat, dia sedang merangkak, tapi kemudian Nabi bercerita pahala sholawat datang, memegang tangannya dan kemudian membangunkan, dan dia berlalu atas sirat. Sallu ala Nabi. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah menceritakan kalau udah lewat dari sirat, setelah itu kau akan bertemu dengan telaga baginda Rasulullah. Jemaah, karena kehidupan di dunia itu teramat singkat, kehidupan yang kekal, itulah yang kemudian nanti pada saat kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Imam Ghazali, beliau memberikan berbagai perumpamaan tentang dunia. Ada satu kisah menarik ketika Imam Ghazali menceritakan Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan seorang wanita yang dia adalah gambaran dari dunia. Allah singkapkan kepada Nabi Isa tentang gambaran dunia. Dia disebut seperti suratil ajuzin, yang dia hatma'ah, seperti gambaran rupa nenek-nenek yang dia giginya ompong semuanya. Itu dunia. Nggak ada yang kemudian membuat engkau bisa membandingkan kenikmatan. Jangan kata dunia, surga bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan saat bersama baginda Rasulullah. Karena itu banyak riwayat kita dapatkan bila para sahabat diberikan pilihan untuk memilih antara surga dan bersama baginda Rasulullah, semua mereka memilih lebih baik bersama Rasulullah. Kebayang nggak bagaimana kedudukan baginda Rasulullah? Terus kita menjadi khawatir dengan urusan dunia saat kita mencintai baginda Rasulullah. Ada satu kitab namanya Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat Tuan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Satu sholawat aja bisa mencukupi semua urusan dunia akhirat, karena engkau mendapatkan sholawat dari Allah. Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari, beliau punya kitab namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Itu masuk kepada bab haul. Beliau mencantumkan seorang ulama yang bernama Tuan Syekh Abu Abdillah yang masyhur Al-Hakim At-Tirmidzi. Ini orang bergurunya sama Nabi Khidir. Beliau Hadratus Syekh ketika mengutip pendapat bahwa yang disebut al-uswatu fir rasul al-ittiba'u bihi wal ittiba'u li sunnatihi wa tarku mukhalafatihi fi qaulin aw fi'lin. Tetapi yang menarik ini Tuan Syekh Hakim At-Tirmidzi, beliau bercerita bahwa beliau mempunyai seorang ibu yang ketika beliau pengen menuntut ilmu, haus dengan ilmu, pengen keluar dari negerinya, kemudian ibunya berkata bahwa aku tidaklah mendapatkan pertolongan dari siapapun tanpa engkau wahai anakku. Dia nggak jadi belajar, dia tinggalkan teman-temannya, dia ingin tetap bersama dengan ibunya. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Nabi Khidir datang untuk mengajarkan ilmu kepada orang tersebut lantaran dia punya hormat cinta kepada ibunya. Ini yang banyak orang nggak pada merhatiin, padahal Nabi SAW menceritakan siapa orang yang pengen ditambahin umurnya dan ditambahin rezekinya, maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jemaah sekalian berbahagia, karena kita yang ada di tempat ini tidak pernah mempunyai kemampuan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Dari mana? Al-Quran yang menceritakan ketika ada redaksi
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu menunjukkan bahwa anak tidak akan pernah bisa membalas kebaikan dari kedua orang tua. Dan hari ini, pagi ini kita diajarkan tentang penasarannya Kiai Abu Bakar Raziz bersama keluarga besar Mahasina, sehingga mengumpulkan kita untuk menunjukkan berbuat bakti kepada kedua orang tua. Dikumpuli mendoakan mereka. Padahal santri-santri beliau udah kelewat banyak, termasuk 3 ponakan saya belajar di tempat ini, karena saya tahu sanad keilmuannya dipertanggungjawabkan. Jemaah, tetapi ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mereka harus mendapatkan perlakuan baik, yang paling pertama disampaikan adalah kedua orang tua. Makanya ketika dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan tentang anak yatim, 2 anak yatim yang temboknya mau rubuh didandanin sama Nabi Khidir dan sama Nabi Musa. Ketika tidak mendapatkan bayaran, pelajaran ketiga Nabi Musa hands up, nggak bisa ngikutin pelajaran dari Nabi Khidir. Apa maksudnya ketika dandanin tembok kami tak dibayar? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Lihat, siapapun engkau anak sangat dinaungi oleh orang tua, bapaknya soleh, maka anak-anaknya mendapatkan penjagaan dari Allah sampai malaikat, sampai Nabi Khidir dan Nabi Musa yang ngedandani dia punya rumah. Wa kana abuhuma sholihah. Makanya gampang buat kita ingin mendapatkan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti bila kita masih mempunyai kedua orang tua. Imam Hasan Al-Basri ketika ibunya meninggal nangis kelewat lama. Ketika ditanya apakah kau tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka jemaah dia menjawab, aku tidak menangis karena itu, tetapi aku menangis karena pintu surga telah di dunia telah tertutup untukku dari jalur ibuku. Saya suka ngobrol sama jawara-jawara. Itu katanya pada puncak ilmunya dia disuruh ngamalin yang namanya nyuci kaki emaknya, dicuci, kemudian separuh diminum, separuh dibuat mandi. Itu kalau udah minum air cucian kaki, ini kata para jawara, mereka bilang, Ustaz, kemana aja kita nggak ada rasa takutnya, jangan 1-2 orang, 10 orang kita kagak mundur. Itu baru air cucian kaki. Bagaimana dengan lisan dari seorang ibu, seorang ayah yang berdoa? Maka jemaah sekalian berbahagia, pesan selanjutnya adalah dengan acara haul ini bahwa hidup itu kudu berlanjut. Jangan kau menjadi orang yang terbelat dengan urusan dunia sampai lupa dengan urusan akhirat. Karena banyak betul bapak ibu saya ngedapetin saudara pemusuhan. Begitu bapak emaknya kagak ada, sampai kayak kagak kenal, ke bawah mati itu musuhan. Banyak betul. Sebab dunia tuh dia nggak kenal dengan siapa Tuhannya. Padahal Allah ingatkan bahwa dunia yang kau kejar, jemaah, kata Allah dalam Al-Quran, yang alamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nih perumpamaan dunia, ketahuilah oleh kalian annamal hayatud dunya laibu walahu, cuma permainan dan senda gurau. Maka mereka yang hadir di majlis ini, kata Imam Ghazali, rizki itu ada dua, ar-rizqu rizqani, rizqun zahir wa rizqun batin. Rizqun zahir saat kau punya uang, beli baju, punya kendaraan, tapi pada waktunya akan kau tinggalkan. Tapi rizki batin saat kau hadir di majlis taklim, di majlis maulid, majlis zikir, maka engkau akan mendapatkan rizki itu sampai di yaumil qiyamah. Shallu ala nabi. Ya Allah menyampaikan dunia itu laibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum, cuma main bangga-banggaan di antara kalian. Nih yang menjadi berbahagia, orangnya udah meninggal dunia, tetapi namanya kemudian disebut. Bahkan beliau-beliau yang dihaulkan pada hari ini adalah orang-orang yang seakan Allah ingin tunjukkan kepada kita, adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi awaladin sholihin dia dapatkan. Kan kita idza mata du'a min qata amalu ila min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi awaladin sholihin yad'ulah. Beliau-beliau yang dihaulkan punya anak-anak yang soleh, dan kehidupan itu kama tali ghaithin, seperti air hujan, ajabal kuffar nabatuhu, yang telah membuat kagum al-kuffar yakni az-zurra. Apa yang membuat mereka kagum? Nabatuhu, yakni tumbuhan-tumbuhannya, summa yahiju, kemudian menjadi kering, fatarahu musfarra, kemudian kau lihat menjadi kuning, summa yakunu hutama, kemudian hancur. Begitu kehidupan dunia. Maka mudah-mudahan kita hadir di majlis ini menjadi sebuah sebab Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat. Karena kata Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Hikam Haddad, beliau menceritakan kalau ada orang yang tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya yang sedikit, maka dipastikan orang itu tidak bisa mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dari ilmunya sangat banyak. Jadi antaranya nih, kan kita udah ngaji, kalau hari Jumat kan yang Nabi demen pakai putih-putih, segitu aja banyak orang yang kagak mau ngerjain, kayaknya anti banget gitu sama sunnah Nabi. Orang Betawi tempo dulu, bapak ibu, kalau mau hari Jumat, semuanya kebanyakan yang tua pakai udang-udang. Tuh sunnah Nabi, sedikit yang kau tahu, kemudian kau amalkan. Cara buang air kecil, Nabi buang air kecilnya jongkok. Umar Ibnul Khattab dalam Ihya diceritakan, semenjak aku mengetahui bahwa tata cara kencing adalah dengan jongkok, sampai mati aku tidak pernah melakukan kencing dalam keadaan berdiri. Pengen nyenengin Nabi. Jemaah, karena kita punya kehidupan di dunia, kudu pada waktunya kita tinggalkan. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan apa yang kita punya dan mengamalkannya, jadilah kita orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Karena semua dalam genggaman Allah, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Yang durhaka, Nasrani, Yahudi, mereka masih dikasih senang hidup di dunia, apalagi kita yang bergabung di pondok pesantren Mahsinah pada hari ini dalam majlis maulid, dzikir dan haul. Semoga ini menjadi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.